Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini adik-adik jumpa dengan Kak Ellen dan Kak Yogi di rumah Allah ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang pernah jumpa dengan Kak Erlan dan Kak Yogi? Tunjuk tangan. Yang awaknya ada pernah juga? Oke. Baik. Karena tidak banyak mukadimah, yang belum kenal, yang ini Kak Erlan, yang di samping lagi adalah Kak Yogi, dan yang membawa acara Kak Rizky. Baik. Untuk itu kita persilahkan kepada Kak Erlan untuk memberikan materinya kepada adik-adik kita, dan kepada Kak Erlan kami persilahkan. Baik, bismillah. Perhatian, yan. Adik-adik, dek. Kita akan belajar, jar. Hari ini, kok harusnya apa? Nih, gitu ya. Oke, adik-adik semua sudah siap? Wah, adik-adik semangat? Oke deh, kalau semangat, yuk adik-adik, kalau Kak Yogi bilang angin, hirup udaranya dari hidung. Kalau Kak Yogi bilang hujan, dihembuskan dari mulut. Bisa? Oke. Angin, hujan. Angin, hujan. Lebih semangat. Angin, hujan. Kak Yogi, jangan lama-lama, nanti aku bisa pingsan. Oh iya, maaf adik-adik. Terakhir, angin, hujan. Baik. Yuk adik-adik, kita jawab salam dengan semangat, tapi tidak usah teriak-teriak. Bisa? Oke. Semangat tapi tidak harus teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik semangat sudah siap? Hari ini kita mau belajar. Nah, sebelum mulai belajar, perhatikan adab-adabnya. Yang pertama,
niatnya ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Udah berdoa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yuk, adik-adik yang belum berdoa, silakan berdoa masing-masing. Kak Yogi juga mau berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang belum berdoa sudah berdoanya? Oke. Yang ketiga, perhatikan dan dengarkan. Buka matanya. Ting ting. Buka telinganya. Oke. Kak Yogi mau tanya sekarang, siapa yang sudah siap belajar? Lebih semangat. Siapa yang sudah siap belajar? Jawab saya. Gitu ya. Siapa yang sudah siap belajarnya? Masya Allah. Siapa yang tadi datang ke sini jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Masya Allah. Siapa yang datang ke sini tadi naik sepeda? Ada? Oh, enggak ada. Siapa yang tadi datang ke masjid ini diantar pakai motor? Wow, banyak banget. Siapa yang tadi ke masjid diantar pakai mobil ambulan? Diantar pakai mobil ambulan? Emang bisa? Makanya konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Siapa tadi yang diantar pakai mobil? Siapa yang tadi diantar pakai pesawat? Ada? Waduh. Emang bisa? Oh, bisa ya. Masya Allah. Tadi siapa yang datang ke sini sudah mandi? Udah mandi? Benar. Udah mandi? Belum. 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 Bentar, berarti adik-adik udah mandi? Oke, yuk Kak Yogi tanya kalau gitu, jawab dengan semangat. Siapa yang hari ini sudah mandi? Yang semangat angkat tangannya, semangat menjawabnya, kita kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Mandinya pakai air kopi. Emangnya nggak bau kopi? Kalau mandi pakai air apa? Air bersih. Yuk diulangi. Konsentrasi. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Emangnya baju pakai sabun cuci? Kalau mandi pakai sabun ulangi. Konsentrasi.
Yo adik-adik duduk, duduknya yang rapi, duduknya yang baik. Nanti yang duduknya rapi bisa ditunjuk untuk dapat hadiah. Mau? Oke. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama si sapi? Emang ada yang mandi sama sapi? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Yang mandi sama sapi lagi duduk apa lagi berdiri? Bentar. Perasaan Kak Yogi kok mulai nggak enak ya? Yang mandi sama sapi berdirinya di belakang apa di depan? Bentar. Yang mandi sama sapi pakai celana kuning apa hitam? Pakai bajunya merah apa hitam? Orangnya pakai peci. Pecinya putih apa hitam? Orangnya lagi pegang hadiah. Berarti udah jelas yang mandi sama sapi Kak Yogi. Kak Yogi mandi sama sapi. Makasih. Berarti adik-adik sudah mandi semua? Oke deh, kalau gitu sudah siap, sudah konsentrasi. Yuk, angin, hujan, lomba duduk rapi. Bagi adik-adik yang duduknya rapi, semangat menyimak kajian. Nanti Kak Erlan ataupun Kak Yogi akan tunjuk kasih hadiah. Syaratnya duduknya yang rapi, pandangannya menyimak ke depan dan mendengarkan kajian. Nih. Siapa lagi yang mau hadiah? Oke, lomba duduk rapi. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Erlan dan Kak Yogi tentang semangat apa adik-adik? Semangat pada hal yang bermanfaat. Wah, kalau gitu adik-adik sudah siap? Kita panggil nih kakak kita tercinta Kak Erlan. Panggil ya Kak Erlan gitu ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Yuk kajian Kak. 1, 2, 3. Wah, Kak Erlan sudah dipanggil adik-adik. Baik, terima kasih Kak Yogi. Adik-adik, Kak Erlan dan Kak Yogi tidak akan sungkan-sungkan berjalan ke tengah, ke kiri, ke kanan, sampai ke belakang. Kak Yogi dan Kak Erlan akan memberikan hadiah untuk adik-adik sekalian. Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Kak Yogi, Kak Erlan. Kak Yogi mau? Mau. Nih buat Kak Yogi.
Siapa yang mau hadiahnya ini? Baik, yang mau hadiah lomba duduk rapi. Kak Erlan tahu nggak sih? Hari ini aku semangat banget loh mau kajian. Memangnya iya? Iya, lihat nih, aku semangat. Kalau kalian semangat, Kak Erlan juga semangat. Dan adik-adik tahu nggak? Belajar ilmu agama adalah di antara hal yang paling bermanfaat. Makanya kita harus Nabi SAW bersabda, ikuti suara Kak Erlan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Yang paling semangat menghafal hadisnya dapat hadiah. Mau? Sebentar, Kak Erlan dengar-dengar nih katanya anak-anak di Pekanbaru yang ikhwan, yang laki-laki katanya lebih kuat menghafal daripada yang akhwat. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat lebih semangat menghafal daripada yang ikhwan. Emang betul? Tapi katanya yang ikhwan lebih hebat daripada yang akhwat. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat lebih rajin dan lebih tekun daripada yang ikhwan. Emang betul? Jadi lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba menghafal hadis Nabi. Siap adik-adik? Nanti Kak Erlan kasih skor nilai, yang nilainya paling tinggi dia yang menang. Siap? Isti'dadan. Bersiap adik-adik, yang ikhwan dulu yuk, kita hafalin hadisnya. Ikuti suara Kak Erlan ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Masya Allah, mumtazun, barakallahu fikum. Yang ikhwan Kak Erlan kasih nilai. Yang ikhwan dapat nilai 9. Biar deg-degan. 90 berapa? Yang ikhwan dapat nilai 93. Kok kurang bahagia bilang iye gitu dong. 1, 2, 3. 93. Alhamdulillah. Ikhwan 93 Kak Yogi skornya. Akhwat siap menang atau siap kalah? Coba kita hafalin hadisnya, siap? Kayaknya dari semangatnya akhwat bisa menang nih. Kita coba yuk. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan sesuatu
yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Yang ikhwan tadi nilainya berapa? 93. Akhwat nilainya adalah 9 90 berapa? Ikhwan tadi 93, akhwat nilainya 95. Wih. Alhamdulillah. Tayyib. Untuk sementara skornya akhwat 1, ikhwan 0. Kita beralih ke lomba berikutnya. Lomba yang kedua, ikhwan versus akhwat. Lomba yang kedua adalah lomba duduk rapih dan tenang. Yang paling rapih dan tenang, dia yang akan menang. Tolong ingatkan teman di sebelah kiri dan kanan, supaya tidak ribut dan ngobrol sendiri. Tidak lempar-lempar botol, karena ini akan menentukan siapa yang menang. Lomba duduk rapih dan tenang, dimulai dari sekarang. Baik, untuk lomba duduk rapi dan tenang, yang menang adalah ikhwan. Alhamdulillah. Berarti sekarang skornya imbang, 1 sama. Kita tentukan siapa yang menang lewat lomba duduk tenang lagi. Lomba duduk tenang dimulai dari sekarang. Wah, Kak Erlan, berarti tadi kita sudah menghafal hadis ya? Ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan pada Allah. Berarti Kak Erlan, kita harus semangat ya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Betul nggak teman-teman? Adik-adik, kalau kita semangat melakukan yang bermanfaat, itu artinya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semangat melakukan yang bermanfaat, nanti kita akan disayang oleh Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Angkat tangan, yang angkat tangannya paling semangat dapat hadiah kayak gini nih. Duduk yang rapi dulu, Kak Erlan tanya. Siapa yang mau disayang Allah? Tetap duduk, tetap duduk. Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Kok ayam? Salah. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang utan? Orang utan? Baik, konsentrasi. Lomba duduk rapi. Kak Erlan, aku mau tanya. Mau tanya apa? Kak Erlan, aku mau tanya. Iya, mau tanya apa? Kak Erlan. Iya. Kak Erlan. Iya. Kak Erlan. Iya. Kak Erlan. Iya. Kak Erlan, katanya harus bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Memangnya contoh hal yang bermanfaat itu apa sih Kak Erlan? Adik-adik, di antara contoh hal-hal yang bermanfaat adalah ibadah. Kak Erlan, aku tahu loh ibadah itu apa. Memangnya apa? Ibadah itu adalah Katanya tahu. Nih dengerin. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Paham? enggak. Sederhananya,
Ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Misalnya kita sholat, Allahu Akbar. Allah suka nggak lihat kita sholat? Itu ibadah namanya. Kita ngaji, kita berzikir, Allah suka nggak lihatnya? Itu namanya ibadah. Kita bantuin orang tua, berbakti sama orang tua, Allah suka nggak lihatnya? Itu namanya ibadah. Dan untuk ibadah kita harus semangat. Kak Erlan, kalau menuntut ilmu, belajar agama itu ibadah juga bukan? Ibadah bukan adik-adik? Ibadah bahkan itu diantara ibadah yang sangat utama. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, ikuti suara Kak Erlan. Ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilmi. Ibadah yang utama adalah belajar ilmu agama. Adik-adik, ternyata belajar ilmu agama adalah ibadah yang utama. Ini kata siapa? Seorang ulama yang namanya Imam Az-Zuhri. Dicatat adik-adik, nanti jadi soal kuis. Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa nama ulamanya? Imam Az-Zuhri. Dia katakan ma'ubidallah bisyai'in afdalu minal ilmi. Belajar ilmu agama adalah ibadah yang utama. Kalau belajar agama ibadah yang utama, makanya kita harus semangat. Lomba duduk rapi. Adik-adik, Kak Erlan dan Kak Yogi mau cerita bagaimana semangat seorang pemuda yang semangat belajar ilmu agama, adik-adik semua. Nama sosok pemuda yang satu ini adalah Yahya Al-Laitsi. Siapa Kak Erlan? Yahya Al-Laitsi. Siapa Kak Erlan? Yahya Al-Laitsi. Siapa? Yahya Al-Laitsi. Siapa? Udah. Adik-adik tahu nggak? Yahya Al-Laitsi menempuh perjalanan jauh. Sini Kak Yogi. Kak Yogi pura-puranya menempuh perjalanan jauh. Ngip. 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 Oh belum. Ngip. Udah sampai belum? Lanjut Kak Yogi. Ngip. 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 Aduh capek Kak Erlan. Udah sampai belum? Adik-adik, tunggu sebentar Kak Yogi ya, berhenti di situ ya. Yahya Al-Laitsi menempuh perjalanan jauh dari Andalusia ke Madinah. Adik-adik tahu jaraknya ternyata lebih dari 5.000 kilometer. Kalian kaget dong bilang, yang mangkapnya paling lebar dapat hadiah nih. Diulang ya, belum sabar. Adik-adik, Yahya Al-Laitsi menempuh perjalanan dari Andalusia ke Madinah lebih dari 5.000 kilometer. Nih, mangapnya paling lebar dapat hadiah. Lagi. Jaraknya lebih dari 5.000 kilometer. Baik. Lomba duduk rapi. Yahya Al-Laitsi dengan semangat menempuh perjalanan jauh. Ngip. 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 Nawas, nabrak.
Adik-adik, dulu belum ada kendaraan canggih. Dulu belum ada sayyaratun. Apa arti sayyaratun? Dulu belum ada to'iratun. Apa to'iratun? Dulu belum ada kitorun. Apa kitorun? Kitorun kereta. Mau nggak ngafalin mufrodat bahasa Arab? Nih ikuti ya. Kak Yogi akan bagi-bagi hadiah. Yang paling semangat dapat hadiah. Kak Erlan akan sebutkan bunyi kendaraan dan mufrodatnya. Kalian sebutkan arti terjemahannya ya. Siap adik-adik? Nanti Kak Yogi akan berkeliling ke akhwat, ke ikhwan ya Kak Yogi ya. Dengan penuh semangat dan tenaga yang kuat insya Allah ya. Kita coba yuk. Kring kring darojatun. Ngeng ngeng darojatun nariyah. Motor brem brem sayyaratun. Tutut kitorun. Pom pom safinatun. Kapal. Wus wus to'iratun. Terakhir nih kalian suka nih. Telolet telolet. Hafilatun. Siapa yang dapat hadiah Kak Yogi? Sudah, yang ikhwan yang dapat? Iya, lomba duduk rapi. Adik-adik, Yahya Al-Laitsi tidak pakai kendaraan canggih. Dia tempuh perjalanan jauh walaupun lebih dari 5.000 kilometer. Dari Andalusia ke Madinah jaraknya jauh. Tapi dia tempuh semangat karena dia tahu belajar ilmu agama adalah sesuatu yang bermanfaat. Makanya harus semangat. Adik-adik, kita harus semangat melakukan yang bermanfaat. Contohnya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini bermanfaat. Makanya harus semangat. Hebat nggak Kak Yogi? Yahya Al-Laitsi. Hebat banget Kak Erlan. Masya Allah. Padahal jaraknya jauh, jalan kaki ditempuh dalam waktu berhari-hari ya Kak Erlan. Betul Kak Yogi. Wah, dan Imam Malik itu di Madinah mau belajar kepada seorang guru yang ilmunya sangat luas Kak Erlan ya. Iya, Yahya Al-Laitsi mau belajar kepada guru yang ilmunya sangat luas. Betul. Namanya siapa Kak Yogi? Imam Malik. Imam Malik nama gurunya adik-adik. Diingat siapa nama gurunya? Nama gurunya Imam Malik. Adik-adik, jarak dari rumah kita ke sekolah atau ke Masjid Raudatul Jannah jauh atau dekat? Sampai enggak? 5.000 kilometer sampai enggak? Kalau 1.000 kilometer sampai enggak? Kita dikasih kemudahan oleh Allah, jarak dari rumah ke tempat belajarnya tidak jauh ya Kak Yogi? Betul Kak Erlan. Hanya dekat saja. Harusnya kita juga harus lebih semangat. Kak Erlan, ternyata katanya ada loh adik-adik di sini yang sengaja datang jauh-jauh untuk belajar ke Masjid Raudatul Jannah Kak Erlan. Masya Allah, coba ditanya Kak Yogi, siapa yang paling jauh? Siapa yang paling jauh? Katanya ada yang dari luar kota Pekanbaru, ada? Ada ya? Iya, kok banyak Kak Erlan ya? Banyak. Masya Allah, coba kita tanya, dari mana Dek? Dari mana? Dari Kampar. Dari Kampar. Kampar jauh atau dekat? Jauh Kak Yogi. Dapat hadiah Masya Allah. Mana lagi yang jauh asalnya? Dari mana? Dari Kampar juga. Dari Kampar juga Kak Yogi. Ada nggak yang lebih jauh dari Kampar?
Malaysia, kamu dari Malaysia. Sini maju ke depan. Ini maju. Kok kayaknya meyakinkan ya. Sini. Sini, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Alta. Siapa? Alta. Alta. Alta dari Malaysia. Iya, Malaysianya di mananya? Di Kuala Lumpur. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi jauh-jauh dari Malaysia ke Masjid Raudatul Jannah untuk kajian sore ini. Iya, benar? Serius? Masya Allah. Kok bisa jauh banget ya? Atau memang asalnya dari Malaysia? Iya, Masya Allah ternyata asalnya Malaysia tapi sekarang tinggal di Pekanbaru. Oh gitu, asalnya Malaysia tinggalnya di Pekanbaru begitu? Baik kalau gitu spesial Alta ya namanya ya. Dapat hadiah, nih buat Alta. Ingat adik-adik, kalau dikasih hadiah ucapin doa. Doanya gimana? Jazakallah khairan. Bisa? Nih buat Alta. Ingat gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Alta. Siapa saja yang memberi kita hadiah doain. Gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Alta. Misalnya nih. Ayah kita beliin mainan atau ngasih uang jajan. Doain gimana doanya? Jazakallah khairan. Nih Alta. Misalnya nih. Ibu kita ngasih kita makanan. Nyiapin pakaian. Doain. Kalau buat ibu doanya gini. Jazakillah khairan. Bisa? Nih buat Alta. Guru kita. Kenapa ketawa sih? Emang ada yang lucu? Hah? Hadiahnya Kak Erlan. Oh hadiahnya. Sebentar, ini sengaja Kak Erlan ulang-ulang biar hafal. Gitu maksudnya. Nih buat Alta. Ingat ya. Gimana doanya sayang? Jazakallah khairan. Masya Allah wa jazakallah khairan. Silakan kembali ke tempat. Lomba duduk rapi. Ternyata Kak Erlan banyak yang jauh-jauh datang ke sini mau belajar nih Kak Erlan. Sudah mirip Yahya Al-Laitsi nih Kak Erlan ya. Masya Allah. Kak Yogi ada yang menarik juga nih dari Yahya Al-Laitsi. Yahya Al-Laitsi ketika sudah sampai di kota Madinah, dia sangat semangat belajar. Dia duduk diam, tenang, memperhatikan. Duduk tenang. Adik-adik, suatu hari terdengar kabar bahwa ada rombongan hewan gajah datang ke kota Madinah. Udah dong. Adik-adik, orang-orang di Madinah lihat hewan yang namanya gajah. Padahal mereka tahu ada surat di Al-Quran, surat gajah. Surat apa itu? Al-Fil, ahsantum. Surat Al-Fil. Tapi mereka jarang lihat gajah. Makanya ketika dengar ada hewan gajah datang, orang-orang di Madinah heboh. Mulai dari yang kecil sampai yang tua penasaran lihat gajah. Wah, gajah seperti apa ya? Wah, gajah seperti apa ya? Iya, gajah seperti apa ya? Iya, gajah seperti apa ya? Semua penasaran pengen lihat gajah. Tidak terkecuali orang-orang yang sedang belajar kepada Imam Malik, mereka juga penasaran pengen lihat ketika gajahnya datang, adik-adik, ketika gajah tiba di Madinah,
orang-orang yang belajar kepada Imam Malik pergi berhamburan keluar. Penasaran pengen lihat gajah. Ada satu pemuda yang tetap duduk tenang, serius menyimak dan memperhatikan Imam Malik. Siapa nama pemuda ini? Yahya Al-Laitsi. Adik-adik, semangatnya Yahya Al-Laitsi tidak hanya dilihat dari menempuh perjalanan jauh, tapi semangatnya juga bisa dilihat ketika sedang belajar. Dia duduk tenang, menyimak dan serius memperhati. Yahya Al-Laitsi kemudian dipanggil Imam Malik. Mengapa kok tidak ikut melihat gajah seperti yang lainnya? Kata beliau, aku datang ke sini, ke Madinah untuk melihatmu wahai Imam Malik, bukan untuk melihat gajah. Dia datang ke Madinah karena pengen belajar agama. Dia semangat untuk belajar. Karena belajar adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka dia serius menyimak dan memperhati. Wajar adik-adik, ilmunya Yahya Al-Laitsi jadi berkah. Bahkan Imam Malik sangat sayang kepada Yahya Al-Laitsi. Dia jadi murid kesayangannya dan ilmunya berkah. Imam Malik punya kitab judulnya Al-Muwatta. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Al-Muwatta. Apa judulnya? Al-Muwatta itu ada banyak nuskhoh, ada banyak naskah. Dan di antara naskah yang paling masyhur adalah naskah yang disusun oleh Yahya Al-Laitsi. Lihat berkahnya ilmu kalau kita semangat belajar dan memperhatikan adab dalam menuntut Baik, lomba duduk rapi. Makanya adik-adik, mulai dari sekarang kita harus semangat belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Kita semangat supaya kita disayang Allah. Kita semangat biar kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Kak Erlan, katanya di surga itu enak ya? Enak nggak Kak Yogi? Enak banget Kak Erlan. Memang di surga bisa makan apa aja Kak Yogi? Wah Kak Erlan, di surga kita bisa makan apa saja. Dan di antaranya ada daging burung yang lezat di surga Kak Erlan. Daging burung, mau makan daging burung? Pernah nggak makan daging burung? Daging burung di surga jauh lebih lezat daripada ayam goreng di dunia ya Kak Yogi? Betul, ayam goreng di dunia kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan daging burung di surga Kak Erlan. Masya Allah, terus bisa makan apa lagi Kak Yogi di surga? Wah Masya Allah banyak banget Kak Erlan ya. Ada buah-buahan di sana. Buah-buahan, mau makan buah-buahan di surga? Kalau minumnya, minum apa Kak Yogi di surga nanti? Minumnya ada banyak juga Kak Erlan. Di antaranya ada susu Kak Erlan. Minum air dari sungai susu. Betul. Terus minum apa lagi Kak Yogi? Wah ada nih Kak Erlan. Sungai atau telaga Kak Erlan yang namanya Sungai Kautsar Kak Erlan. Sungai Al-Kautsar di surga. Kayak nama surat di Al-Quran Kak Yogi ya? Bener Kak Erlan. Adik-adik hafal gak surat Al-Kautsar? Oke, yuk kita murojaah baca surat Al-Fatihah dan Al-Kautsar. Mimbabi ta'lim dalam rangka pengajaran. Kita baca Al-Fatihah lanjut Al-Kautsar. Yang paling semangat dapat hadiah. Mau? Kak Yogi akan bagikan 4 hadiah ke ikhwan. Kak Erlan bagikan 4 hadiah ke akhwat. Buat yang murojaah dengan antusias. Tapi nggak usah teriak-teriak ya. Adabnya di masjid nggak boleh teriak-teriak. Yang penting antusias murojaah. Kita mulai ya. Baca Al-Fatihah lanjut Al-Kautsar. Wahid, itsnan, tsalatsa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Adik-adik, Allah terangkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kata para ulama, al-kautsar artinya al-khair al-katsir, kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang apa, adik-adik? Ada juga yang menerangkan Al-Kautsar itu adalah nama sebuah sungai yang ada di surga. Nanti di akhirat juga ada telaga, namanya Telaga Al-Kautsar. Dinamai dengan nama yang sama karena Telaga Al-Kautsar itu berasal dari sumber air sungai di surga yang namanya Sungai Al-Kautsar. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar di surga itu luas banget. Oh, mau kaget ya, mau kagum, diulang. Sungai Al-Kautsar di surga itu luas banget. Panjangnya Sungai Al-Kautsar kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya juga sama, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Yang mangapnya paling lebar dapat hadiah. Sungai Al-Kautsar berisikan air, warna airnya putih, lebih putih daripada susu. Rasa airnya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa minum air dari Sungai Al-Kautsar walau seteguk saja, lam yadhma' ba'daha abadan. Maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Siapa yang mau minum air dari Sungai Al-Kautsar? Siapa yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga harus semangat beribadah, semangat melakukan yang bermanfaat. Sebaliknya ya Kak Yogi, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan. Betul Kak Erlan. Contohnya ngata-ngatain teman, boleh nggak Kak Yogi ngata-ngatain teman? Nggak boleh Kak Erlan, ngejek-ngejek teman, ini nggak baik.
Nggak baik adik-adik. Jadi nggak boleh ngata-ngatain Nah, Kalau ngeprank temen boleh nggak Kak Yogi? Iseng, usil sama temen boleh nggak? nggak boleh ngeprank Kak Erlan. Apalagi ngeprank orang tua sendiri. Ini nggak boleh karena seorang muslim harus berbakti sama orang tua. Betul Kak Yogi. Ini termasuk bersemangat dalam kebaikan Kak Erlan. Bersemangat melakukan yang bermanfaat. Betul adik-adik? Masya Allah adik-adik, kita harus semangat melakukan yang bermanfaat. Semangat beribadah. Semangat belajar agama. Semangat rajin rajin baca rajin murojaah, berbakti sama orang tua, dan juga berbuat baik kepada sayang sama adik dan kak. Masya Allah Kak Erlan. Ngomong-ngomong rajin sholat, ada loh ulama yang dahulu bersemangat dalam beramal soleh Kak Erlan, yaitu sholat. Nama ulama ini adalah Imam Sa'ad bin Al-Musayyab Kak Erlan. Wah, siapa namanya adik-adik? Sa'ad bin Al-Musayyab. Siapa? Nah, ulama kita ini dia adalah ulama di masa tabi'in adik-adik. Nah, masanya di masa para sahabat Nabi. Kak Erlan, semangat beliau adalah mengerjakan sholat di awal waktu Kak Erlan. Jadi dikisahkan beliau ini selama 40 tahun, berapa adik-adik? Sebelum azan dikumandangkan di masjid, Imam Sa'ad bin Al-Musayyab sudah hadir di masjid menunggu waktu sholat adik-adik. Wah, keren banget gak sih? Coba adik-adik ulangi ya sambil kaget ya. Selama kurang lebih 40 tahun Imam Sa'ad bin Al-Musayyab sudah hadir di masjid menunggu waktu sholat sebelum azan dikumandangkan. Wah, adik-adik siapa yang kalau sholat bersemangat? Siapa yang kalau mendengar suara azan langsung segera mengerjakan sholat? Berarti boleh nggak ditunda-tunda waktu sholatnya? Enggak boleh. Bersemangat dalam mengerjakan amal kebaikan, diantaranya sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Nah, ada lagi adik-adik seorang ulama yang namanya adalah Imam Ibrahim bin Maimun. Imam Ibrahim bin Maimun. Siapa? Masya Allah. Beliau adalah ulama di masa tabi'ut tabi'in. Ini setelahnya masa tabi'in adik-adik. Beliau selain seorang ulama yang ahli dalam bidang agama, juga bekerja sebagai pandai besi. Adik-adik tahu pandai besi? Yang biasanya membuat apa? Pisau, apa lagi? Pedang, apa lagi? Wah, perisai dan alat-alat yang bahannya adalah besi adik-adik. Suatu hari beliau semangat mengerjakan sholat Kak Erlan. Wah, ketika sedang bekerja mendengar suara azan, beliau hentikan pekerjaannya dan langsung bersegera
mengerjakan sholat di masjid Kak Erlan. Masya Allah. Di zaman sekarang nih Kak Yogi, banyak anak-anak gara-gara sibuk main gadget. Betul. Terus malah ketinggalan mengerjakan sholat. Boleh nggak kayak gitu Kak Yogi? Nggak boleh. Masa sudah adzan masih main gadget terus? Ini tidak bersemangat namanya Kak Erlan. Makanya adik-adik, mulai sekarang kita harus bersemangat. Masya Allah Kak Yogi, kita mau bagi-bagi hadiah lagi dengan main games. Mau nggak? Oke, gamesnya namanya Kak Erlan dan Kak Yogi berkata. Ikuti perintahnya, yang paling konsentrasi dan semangat mengikuti dapat hadiah. Mau? Oke, coba ya. Kak Yogi langsung kasih hadiah yang konsentrasi ya. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shh. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Telinganya mana? Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang jenggot. Emang punya? Nanti kalau udah besar jenggotnya tumbuh dipelihara ya. Yang akhwat mau nggak tumbuh jenggot? Oh enggak. Yang tumbuh jenggot yang ikhwan ya. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shh. Sekarang lebih cepat. Kak Erlan berkata, pegang kepala. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Kak Erlan berkata, pegang mulut. Kak Erlan berkata, pegang perut. Hehe, konsentrasi. Kak Erlan berkata, pegang perut. Kak Erlan berkata, pegang lutut. Kak Erlan berkata, dilepaskan. Kak Erlan berkata, angkat kedua tangan. Bau ketek nggak? Kak Erlan berkata, diturunkan. Shh. Kak Yogi mau coba? Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shh. Coba nih Kak Erlan ya. Kak Yogi berkata, pegang kepala. Kak Yogi berkata, pegang telinga. Kak Yogi berkata, pegang hidung. Kak Yogi berkata, pegang mulut. Kak Yogi berkata, pegang pundak. Kak Yogi berkata, pegang lutut. Kak Yogi berkata, pegang perut. Kak Yogi berkata, pegang mata. Sebentar Kak Yogi, ini ada yang konsentrasi, dapat hadiah. Masya Siapa yang mau hadiah Allah. lagi? Konsentrasi. Kak Erlan berkata, duduk tenang. Shh. Kak Erlan berkata, ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar bersama Kak Yogi dan Kak Erlan. Aku akan semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Aku ingin disayang Allah. Aku ingin masuk surga. Aku akan rajin ibadah dan berbuat baik. Yes. Sip. Oke. Mantap. Baik. Sudah. Cukup. Selesai. Adik-adik, gamesnya berakhir. Ngikutinnya udah. Kak Erlan mau ngomong. Sudah kawan. Lagi santai kawan. Sudah kawan. Cukup adik-adik. Kak Erlan mau ngomong. Udah. Adik-adik. Capek. Udah.
Jangan ikutin. Nangis nih. Coba Kak Yogi. Oke adik-adik. Loh. Kok ngikutin juga? Kak Erlan aja yang diikutin. Kak Yogi nggak usah. Waduh, mau ngikutin? Oke, ikutin ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Oke, sip. Udah? Loh, udah. Adik-adik, mau sampai kapan? Kayak gini terus. Emang gak capek? Emang gak bosan? Nangis nih. Mana Kailan? Gini caranya. Kita buat aturan. Kalau Kak Erlan ngomong, nggak bisa diikutin, berhenti ya. Setuju? Coba ikutin. Imam Az-Zuhri berkata, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilmi. Ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilmi. Di antara ibadah yang paling utama adalah belajar ilmu agama. Bisa ngikutin ya? Coba yang ini. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ha. Kok masih ngikut? Kan udah nggak bisa. Berhenti. Stop. Gimana Kak Yogi? Gini Kak Elan. Coba pakai hadiah. Kita coba ya. Iya. Coba ikutin. Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oh nih nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Begini caranya Kak Yogi ternyata. Baik, lomba duduk rapi. Berhasil kan Kak? Berhasil alhamdulillah. Adik-adik mau hadiah lagi nggak? Kalau mau hadiah, mintanya kepada siapa? Allah. Coba tengadahkan tangannya, Kak Erlan ajari cara berdoa. Ikuti suara Kak Erlan ya. Ya Allah, ya Razzaq, Ya Razzaq, yang memberi rezeki, yang memberi rezeki, berikanlah hadiah kepada kami. Amin. Adik-adik, kira-kira Allah akan kabulkan gak doa kita? Allah baik gak sama kita? Allah sayang gak sama kita? Allah maha kuasa, Allah maha mendengar dan mudah bagi Allah kabulkan doa-doa kita. Makanya kalau doa mintalah hanya kepada Allah. Boleh gak berdoa mintanya sama patung?
Boleh nggak doa mintanya sama pohon? Boleh nggak doa mintanya sama langit? Sama api? Sama gunung? Kalau berdoa minta hanya kepada Allah. Dan Allah baik banget sama kita. Dan alhamdulillah adik-adik, setiap kalian nanti insya Allah sehabis kajian akan dapat hadiah. Mau? Seneng gak kajian? Seneng gak belajar ilmu agama? Masya Allah adik-adik, Kak Erlan dan Kak Yogi juga senang bisa jadi teman belajar adik-adik semua. Dan tidak terasa nih Kak Yogi, waktu kita kajian sudah berakhir. Kak Yogi dan Kak Erlan izin pamit pulang boleh nggak? Jadi di sini aja. Sampai malam. Adik-adik pulang ke rumah. Kak Yogi sama Kak Erlan di sini berdua aja. Nggak boleh pulang. Sampai malam. Sampai besok. Tidur di sini. Nggak pakai selimut. Kedinginan. Digigit nyamuk. Kaliannya tidur di rumah. Kak Yogi, Kak Erlan di sini doang. Terima kasih. Nah, Kak Erlan berarti waktu belajarnya sudah cukup ya Kak Erlan ya? Cukup Kak Yogi. Baik, adik-adik semua bahagia? Wah, tadi kita belajar semangat berbuat baik atau beramal soleh dari ulama kita yang bernama Yahya Al-Laitsi. Siapa gurunya? Imam Malik. Terus ada ulama juga yang semangat datang ke masjid untuk mengerjakan sholat. Siapa namanya? Imam Sa'id Al-Musayyab. Ya, ada juga tadi siapa? Imam Ibrahim bin Maimun yang lagi bekerja dengar suara adzan langsung segera sholat. Mudah-mudahan setelah ini adik-adik jadi semakin semangat sholatnya, semakin semangat berbakti pada orang tua, dan yang penting lagi semakin semangat belajar. Baik. Terima kasih adik-adik semua. Nanti setelah ini yang duduknya rapi, tidak berdiri-berdiri. Nanti Kak Rifki akan umumkan bagaimana pembagian hadiahnya sebelum pulang. Mau hadiah? Oke, lomba duduk rapi. Kak Erlan dan Kak Yogi izin pamit ya. Kak Erlan dan Kak Yogi izin pulang lagi ke Jogja. Kapan-kapan kajian lagi seperti ini mau? Baik, berdoa sama Allah ya. Dan adik-adik jangan lupa berterima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Yuk ikuti suara Kak Yogi. Kakak-kakak panitia. Kakak-kakak panitia. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah bikin kajian yang seru bersama Kak Erlan dan Kak Yogi yang ganteng. Aku seneng banget. Jazakumullah khairan. Sering-sering ya. Kajian seru kayak gini. Terima kasih. Oke, angin. Hujan. Baik, terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gua tadi. Baik, adik-adik semuanya, itu tadi penyampaian daurah kita bersama Kak Erlan dan Kak Yogi. Dan sekarang kami minta kepada panitia untuk membagikan susunya. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berdiri adik-adik, tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Pastikan adik-adik kita mendapatkan susu yang pakai name tag aja dulu. Ya, kita usahakan. Nggak ada yang berdiri, duduk agar rapi. Dan nanti adik-adik tidak boleh juga dorong-dorongan di tangga, ya. Kita usahakan semuanya dapat susu, ya, dapat susu. Kemudian name tag-nya diganti dengan susu. Yang pakai name tag dikasih susu, ya. Dan tidak boleh pulang dulu, ya. Tidak boleh pulang dulu. Yang udah dapat susu, nak boleh pulang dulu. Kita tertib. Nanti khawatirnya pulang satu-satu nanti jatuh adik-adik, ya. Ya, kita pas nanti jam 6, 5 menit lagi nanti baru kita aba-aba untuk pulang, ya. Tunggu dulu panitianya ngasih susu. Nggak ada yang duduk aja di tempat, duduk aja di tempat. Tempat adik-adik yang punya name tag-nya jangan dikasih dulu ke panitia. Duduk di tempat, tidak ada yang jalan-jalan, ya.